Selamat pagi Sobat Primaya, bertemu lagi dengan saya, Kianta. Saya dokter jaga di Dokter Primaya Bekasi, Hospital Bekasi Barat. Pagi ini, sebelum kita mulai lagi nih acaranya, saya mau mengucapkan selamat lebaran dulu kepada teman-teman yang merayakan. Yang izin wal izin, mohon maaf lahir dan batin. Di sini seperti biasa nih, kita mau bahas sesuatu yang menarik lagi. Tentunya saya sudah ditemani dengan host atau narasumber yang sudah hadir di sini, yaitu Dr. Stefanus Gunawan, spesialis bedah saraf. Dokter, selamat pagi dok. Selamat pagi, Dr. Janta. Dan gimana kabarnya hari ini? Baik dok? Baik, terima kasih. Ya. Dokter, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. Mungkin dokter biasanya juga sibuk ya, ada operasi dan segala macam. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi di sini dokter. Dokter, hari ini kita mau membahas sebuah topik nih, mungkin di teman-teman yang menonton ini sering muncul, tapi agak bingung nih, kira-kira ini tentang apa sih? Ini tentang nyeri pinggang loh. Ini kan biasanya ada ya, mungkin lebih ke yang orang tua, tapi juga tidak menutup kemungkinan pada yang usia muda juga dok. Ya dokter juga kan di bagian sini bisa menangani juga masalahnya dok. Ini saya mau bertanya nih dok, mengenai nyeri pinggang itu biasanya yang digambarkan atau yang didefinisikan itu seperti apa sih dok nyeri pinggang itu? Oke, sebelumnya saya mau menyapa dulu Sobat Primaya, selamat pagi dan saya ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali, ini pertama kali saya hadir dalam podcast ya, podcast ya. Oke, baik. Iya. Ya memang di sini biasa panggil saya Dokter Evan aja ya. Oke. Jadi kita akan bahas nyeri pinggang. Sebenarnya apa sih yang disebut nyeri pinggang itu? Ya, nyeri pinggang itu biasanya batasannya adalah dari iga paling bawah sampai tulang pinggang paling bawah gitu ya. Gitu. Itu disebut dengan itu areanya pinggang, dan di area itulah kalau ada nyeri disebut oleh kita dengan nyeri pinggang gitu ya. Memang nyeri pinggang ini banyak sekali ya. Kalau kita lihat itu angka statistiknya itu di dunia kurang lebih dari WHO ya, ini ada 610 juta manusia gitu ya yang pernah merasakan nyeri pinggang. Itu kurang lebih ada 10% populasi dunia. Jadi boleh kita bilang 1 dari 10 orang kita ini semua pernah sakit pinggang. Ya, jadi memang ini kasusnya banyak sekali ya begitu. Bisa menjadi perhatian kita juga. Dok, di regio yang tadi disebutkan ya, dari regionya itu kan cukup banyak ya. Cuman kan ke nyeri pinggang mungkin biasanya lebih ke area belakang nih. Nah, itu biasanya gambaran nyerinya tuh seperti apa sih dok? Apa hanya di bagian situ saja atau misalnya kadang ada yang kan orang ada yang suka jalan nih ke bagian mungkin bagian bokong atau ke bagian belakang betis gitu ya. Itu biasanya gambarannya seperti apa dok? Iya, nyeri pinggang itu pastinya pinggangnya sakit ya. Pada beberapa kasus ada juga yang pinggangnya tidak sakit, tapi dia sakitnya itu menjalar. Ada juga yang nyeri pinggang juga disertai dengan nyeri yang menjalar. Karena nyeri menjalar itu artinya dirasakan juga di kaki, bisa di kanan atau di kiri gitu ya. Dan kadang disertai juga dengan kebas atau semutan seperti itu ya. Nah kalau zaman dulu itu, waktu zaman dulu sekali itu, kalau ada orang yang sakitnya menjalar di kaki, sampai dicari penyebabnya apa di kaki nggak ada. Ternyata memang dari pinggang nih, karena salah satu contoh ada saraf terjepit. Ya, itu yang menyebabkan nyeri yang menjalar. Atau kalau dalam bahasa kedokteran kita sebut dengan radicular pain. Ya. Jadi pusat nyerinya adalah di pinggang, tapi yang dirasakan sampai ke kaki begitu ya. Tergantung dengan levelnya bisa jadi ya. Jadi nggak selalu ada nyeri pinggang itu bisa diawali di sini ya, maksudnya bisa juga dia nggak merasakan nyeri di pinggangnya tapi hanya di bagian kakinya. Iya, betul. Karena memang juga saya sih dokter pun juga mungkin kan suka menemukan pasien yang kayak dia nyerinya tuh nggak spesifik aja, lebih ke yang menjalar di bagian kakinya, tapi coba diperiksa ya sebenarnya nggak ada apa-apa di sini, ternyata mungkin memang gangguannya di sini. Iya. Nah, kira-kira biasanya yang menyebabkan sering menyebabkan gangguan di bagian situ tuh karena apa? Nyeri pinggang. Oke. Jadi kita harus tahu dulu di pinggang kita itu ya itu banyak sekali organ situ ya, banyak sekali. Situ ada otot, ada tulang, ada sendi, ada saraf, ada bantalan sendi.
itu semua bisa menyebabkan sakit pinggang ya. Nah, yang mana satu ini harus kita telusur satu persatu. Disitulah tugas dokter ya. Pada saat pasien datang, kita harus bisa menelaah dari mana sebenarnya ini sakit pinggang. Dan memang sering sekali kita temukan sakit nyeri pinggang itu penyebabnya tidak hanya satu ya. Biasanya dia multiple, overlapping ya. Terkadang ototnya tegang, sedangkan otot tegang juga rupanya sendinya meradang begitu. Jadi itu satu kesatuan yang bikin semuanya bikin dia sakit pinggang, jadinya nyeri pinggang di situ ya. Nah, oleh karena itu memang dengan pemeriksaan fisik yang tepat ya, jadi kita tahu dari mana kira-kira sakitnya itu ya, itu sangat penting ya. Dan kalau kita sudah tahu, baru nanti kita bisa melakukan bagaimana terapinya begitu. Karena kalau kita sudah dari sejak awal salah menentukan penyebab sakitnya, nanti terapinya juga mungkin tidak tepat. Iya. Jadi memang agak kompleks ya, karena kan seperti yang dokter bilang, dia banyak organ yang ada di sana dan bisa melibatkan tidak hanya satu, tapi mungkin lebih dari organ tersebut yang menyebabkan nyerinya. Misalnya contohnya kalau misalnya kita sudah ditemukan bukan pada bagian organ-organ yang di dalam nih, karena kan kadang ada yang karena nyeri ginjal juga, atau misalnya nyeri di bagian perutnya gitu misalnya. Kalau nyerinya karena ototnya atau karena sendinya yang meradang, itu biasanya apa dok yang bisa kita lakukan ya untuk mengatasi hal tersebut? Oke, baik. Nah itu tadi saya bilang ya, nyeri tindakan kita itu tergantung dari kausanya apa ya. Harus dicari tahu dulu berarti. Iya betul ya. Oleh karena itu ya, mulai dari yang tindakan paling sederhana ya, dengan diberikan obat-obatan anti nyeri, kemudian masalah relaksan, yaitu bisa membantu pasien. Nah, kemudian bisa untuk next step-nya bisa juga kita lakukan tindakan fisioterapi, begitu ya. Fisioterapi, exercise itu sangat penting ya. Nah, dari situ nanti kalau kita akan observasi lagi, ya kira-kira bagaimana keluhannya, apakah sudah berkurang, atau masih tetap ada, atau tidak berkurang sama sekali, itu juga, atau malah bertambah nyeri, itu juga bisa ya. Nah, di situ akan menjadi panduan kita next step-nya apa ya. Ada juga yang tindakan yang sekarang sedang populer namanya pad intervention ya. Nah, di situ kita bisa lakukan tindakan intervensi untuk mengatasi nyerinya ya. Biasanya kita kerjakan dengan injeksi ya, bisa dengan injeksi steroid, obat-obat analgetik ya, anti nyeri begitu ya. Itu kita berikan di situ ya. Nah, kemudian selain itu juga kita bisa lakukan intervention dengan tindakan pemberian radiofrekuensi ya, begitu. Jadi caranya itu dilakukan tindakan ablasi dengan radiofrekuensi. Itu tujuannya apa? Supaya pain free-nya itu lebih lama ya, di situ. Nah, kemudian yang sekarang lagi populer juga adalah regenerative medicine ya. Itu obat-obatan untuk istilahnya kita meregenerasi sel-sel yang ada di situ ya, ya artinya apa, untuk supaya proses inflamasi menjadi lebih baik ya, artinya ada perbaikan dari proses inflamasi yang ada di situ begitu ya. Nah, itu semua kita bisa kerjakan. Nah, setelah itu kalau juga masih tidak bisa, artinya tidak nyerinya tidak berkurang, ada pilihan yang namanya operasi surgery ya. Nah, tapi di sini saya tidak mau bilang bahwa tidak semua kasus harus dioperasi atau tidak semua kasus tidak usah dioperasi. Karena memang beberapa kali saya dengar juga ada yang bilang mau bilang sakit pinggang tanpa operasi, ya bisa. Nah, kita memang harus bijak di sini dalam menanggapi sini. Artinya apa? Tidak semua kasus nyeri pinggang itu harus dioperasi, betul ya. Tapi ada kasus-kasus yang memang sudah berat, pilihannya adalah operasi, tidak ada pilihan lain begitu ya. Itu ada kasus-kasus yang seperti itu. Oleh karena itu kausa sangat penting ya. Yang harus kita diperhatikan di sini ada yang namanya yellow flag. Artinya apa? Kita harus juga tahu
kondisi mental health atau psikososial dari pasien. Ada pasien-pasien yang datang itu nyerinya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua nyeri, gitu kan. Nah, itu kita harus gali, ya. Kira-kira apa masalahnya? Nah, rupanya ada masalah juga dengan psikisnya, ada masalah keluarga atau masalah dengan tetangga atau saudara seperti itu yang membuat dia depresi, akhirnya nyeri semua. Nah, yang seperti itu kita harus hati-hati, ya. Tidak bisa tadi kita ikuti step-step yang tadi ya. Nah, itu kita harus diperhatikan. Ya. Kemudian ada kasus-kasus juga yang kita sebut dengan red flags. Ya. Artinya ini warning buat kita. Contohnya apa? Misalkan nyeri pinggang dengan kelemahan kaki. Nah, ini ada sesuatu yang harus kita telusur lebih jauh. Ya. Mungkin saja bisa jadi ada tumor, begitu ya. Itu kita harus waspada ya. Kemudian yang sering juga saya ketemu infeksi. Ya, infeksi itu paling sering yang ada di tulang belakang adalah infeksi TBC. Ya, tulang, TB tulang, betul. Karena orang itu kan paling tahunya itu yang namanya TBC itu di paru. Iya, kalau batuk-batuk lama nggak sembuh-sembuh, wah ini TBC begitu ya. Nah, tapi ada yang namanya TBC paru. TBC di luar paru ya, TBC tulang. TBC tulang itu adalah TBC di luar paru yang paling banyak angka kejadian. Kenapa bisa begitu? Karena contoh nih, kalau zaman dulu kan kita nggak pakai masker ya, kita ngobrol di pasar dengan tetangga, dengan siapapun itu, kita nggak tahu karena angka TBC di Indonesia itu tinggi sekali. Nah, mungkin di antara orang-orang itu ada yang sudah mengidap TBC, sedang mengidap TBC, bisa jadi begitu. Nah, kan kalau TBC itu menular lewat darah, otomatis kita bisa terkena begitu. Nah, tapi di saat kondisi kita fit, tidak saat itu juga kita terinfeksi TBC. Biasanya si kuman TBC itu dia tidur di dalam badan kita. Jadi di saat kondisi kita lemah, dia bisa mau dan bisa menginfeksi organ-organ lain. Paling sering adalah di tulang. Ya. Selain itu lah dia bisa di otak, di kulit. Saya pernah ketemu ada yang tulang kepalanya bolong itu karena TBC. Ya, karena TBC. Nah, paling sering itu di tulang. Jadi itu juga harus hati-hati. Sakit pinggang, menjalar, kemudian berat badan turun karena nggak jelas. Saya makan biasa dong, tapi berat badan saya nih turun terus. Ya, kemudian saya sakit pinggang, ini udah mulai lemah. Nah itu kita periksa. Terkadang suka ketemu ada TBC tulang ya. TBC tulang itu dia menuruti ruas tulang belakang. Nah, tulangnya itu jadi keropos, remuk, hancur, tidak stabil dan sarafnya terjepit. Merusak saraf juga begitu ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan selain itu juga ada organ-organ juga dalam perut kita kan banyak ya. Nah, seperti yang tadi dokter Diana sudah bilang ada ginjal ya di situ. Kalau ada batu ginjal terjadi kolik renal ya, itu juga bisa bikin sakit pinggang ya. Betul, di situ juga kita harus aware. Jangan-jangan ini bukan dari pinggangnya sendiri, tapi dari organ lain seperti ginjal itu kan jadi yang menjalar begitu. Ya, itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya, jadi artinya kalau ketemu orang sakit pinggang itu dokter harus bijak dalam menelaah kasusnya satu persatu, mulai dari ceritanya bagaimana, kemudian kita periksa bagaimana dapat, dan jangan lupa juga bisa dilakukan pemeriksaan penunjang seperti CT scan atau foto ronsen. Ya paling sederhana foto ronsen. Yang kalau kita melihat sampai ke saraf itu kita terapkan MRI ya, betul. Di situ memang penting, dan jadi nanti kalau kita sudah ketemu apa itu, baru tindakan kita akan tepat ya. Biasanya kan ini kalau misalnya mungkin ada tetangga dengar gitu ya, untuk dari bimbang sampai dicari ke sana kemari, pengobatan dan segala macam, mungkin orang kadang menganggap sepele gitu. Padahal kan ini lebih ke quality of life ya. Maksudnya kalau ada seorang yang mengalami nyeri pinggang dan dia nggak sembuh-sembuh, bahkan lebih bahaya kalau sampai tadi ada red flagnya, itu kan sangat mengganggu gitu ya. Apalagi misalnya dia adalah seorang kepala keluarga yang harus mencari gitu kan, dia kerjanya malah jadi nggak optimal karena nyerinya. Justru itu memang harus kita cari dan nggak bisa kita sepelekan gitu. Kalau bisa langsung cari ke dokter aja gitu ya. Jadi biar
Nanti kita telah lagi sampai nanti akhirnya bisa kita diferensiasi tadi yang sudah dokter kata, kayaknya kita bisa menentukan ini nyerinya dari mana. Baru setelah itu kita bisa berikan terapi yang sesuai gitu ya dok. Ya. Biasanya dok, selain tadi kan udah ngebahas tentang infeksi nih, tapi biasanya mungkin kan ada orang kena nyeri pinggang karena TB tulang itu. Nah, ada nggak sih dok hal yang lain yang menyebabkan orang-orang itu bisa terkena nyeri pinggangnya secara general aja, misalnya ada suatu hal yang faktor genetika atau apa gitu? Ya, faktor yang paling sering adalah aktivitas sehari-hari ya, pekerjaan ya. Jadi orang-orang yang dengan pekerjaan suka mengangkat barang-barang berat ya, apalagi udah mengangkat barang berat posisinya salah. Nah, itu yang paling sering ya. Nah, itu jadinya sakit pinggang. Artinya apa? Gaya hidup berpengaruh. Selain dari pekerjaan, aktivitas sehari-hari, posisi kita juga sangat berpengaruh. Contoh, misalkan ada orang-orang yang kerja di kantoran, kerjanya di belakang komputer, dia lama sekali tuh, bisa berjam-jam di belakang komputer. It's okay belajar bekerja di belakang komputer, tapi harus perhatikan dalam jangka waktu mungkin 30 menit sampai 1 jam dia sudah harus berdiri mobile, ya sudah harus bergerak, ya berdiri berkeliling lalu boleh melanjutkan sekitar 5 sampai 10 menit baru mulai lagi dengan pekerjaan ya begitu ya. Karena apa? Tulang belakang kita itu kan menopang beban badan kita ya. Kalau semakin lama itu dia pasti ada daya tahannya di mana si tulang belakang itu mungkin sudah tidak kuat begitu ya. Oleh karena itu harus diperhatikan juga itu ya. Kemudian yang sering juga terjadi adalah misalkan orang yang jatuh meleset, misalkan ya meleset licin gitu, meleset atau jatuh dari tangga gitu ya, itu juga sering sakit pinggang begitu ya. Itu yang, dan pada kasus-kasus itu termasuk juga yang refleks, tapi kita harus juga hati-hati. Karena apa? Kalau ada benturan, kita harus berpikir jangan-jangan ada tulang yang patah atau yang remuk di dalam. Itu harus segera diperiksa ke dokter ya. Nah, tapi kalau nyeri pinggang yang artinya karena akibat pekerjaan sehari-hari atau karena posisi itu, biasanya orang kan cari obat sendiri ya, ke warung, kapot, dari apapun itulah ya. Di sini kan banyak ya, bang beli obat sakit pinggang, paling dikasihkan obat antinyeri. Nah, kalau udah minum obat itu berminggu-minggu ya, kok nggak hilang-hilang ya, udah terapi juga ya, udah exercise, itu kita kasih makan kurang lebih 3 sampai 4 minggu itu nggak hilang, itu harus segera dilakukan tindakan begitu ya. Jangan terlalu lama, karena terlalu lama itu akan berbahaya. Karena mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu ya, yang akan tetap dia akan terus growing di dalam itu ya. Nah, itu harus berbahaya, itu bisa berbahaya. Gitu. Jadi sedini mungkin harus kita tahu ya. Mungkin karena gambarannya kalau misalnya bukan sesuatu yang istilahnya dalam tanda kutip berat ya, atau misalnya memang hanya karena gangguannya di bagian otot, mungkin dengan obat-obatan baru harusnya selesai ya. Atau mungkin dengan fisioterapi atau terapi biasa yang dicari orang-orang itu harusnya selesai. Ya, cuman berarti yang dia harus tanya adalah ini dia sudah mencoba yang dia bisa coba dulu, tapi masih ada terus nih nyerinya. Khawatirnya ada sesuatu yang lain yang memang harus dilakukan tindakan segera. Iya, betul. Karena memang kurang lebih 80% kasus nyeri pinggang itu dia biasanya akan baik sendiri. Gitu. Ya. Justru kalau yang tidak sembuh-sembuh itu yang kita harus waspada. Tapi ada sesuatu yang menarik yang pernah saya baca juga. Ini kan mungkin di orang Indonesia belum terlalu umum ya untuk melatih kekuatan otot termasuk atau core ya, maksudnya di bagian tulang belakang itu apakah bisa mengurangi resiko juga untuk terkena nyeri pinggang? Iya, betul. Jadi memang exercise itu penting ya untuk memperkuat otot-otot tulang belakang ya. Olahraga yang paling baik itu adalah berenang biasanya. Dengan berenang itu otomatis otot tulang belakang, otot punggung, pinggang itu dia akan jadi kuat. Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita tuh bukan atlet. Ya, kadang gitu ya. Kita angkat galon, wah bisa saya angkat galon. Kita angkat begitu nggak lama sakit pinggang, ya kan? Karena apa? Karena kita tidak terbiasa sebenarnya itu. Beda dengan orang-orang yang sudah terbiasa mengangkat barang berat, ya. Seperti mungkin ya pekerjaan yang ada di toko atau yang ada di pelabuhan gitu kan, yang biasa mengangkat barang berat.
mereka biasa gitu ya. Jadi artinya ngangkat sesuatu yang berat itu buat mereka itu adalah sederhana. Nah kalau yang kita tidak biasa atau tidak kuat tapi dipaksa, bisa terjadi yang namanya sprain dan strain ya. Itu bisa terjadi robekan otot atau tarikan otot ya, itu dia. Itu yang bisa menyebabkan nyeri pinggang ya begitu. Oke, ini selain dari misalnya latihan tadi, kalau pengaruh dari makanan, kira-kira ada nggak? Kalau secara spesifik memang tidak ada. Ya kalau makanan apa yang bikin sakit pinggang, saya rasa nggak ada ya. Kalau yang secara spesifik ya pasti kan harus pola makan sehat lah yang harus kita jaga ya. General aja ya. Soalnya kan biasanya itu paling sering ditanya ya sama pasien kan ada kebiasaan yang harus dihindari sama makanan yang harus dihindari gitu. Takutnya kan ada memang makanan spesifik yang bisa menyebabkan kesalahan tapi kayak gitu. Nah dok, biasanya misalnya nih ada seorang pasien atau seorang lah misalnya atau orang terdekatnya curiga nih takutnya ini ada misalnya adik saya dia udah mengalami nyeri pinggang lama sembuh-sembuh mau berobat nih, bisa dong ketemu sama dokter di sini ya? Oh bisa, semuanya dengan senang hati. Ya. Dokter bisa ditemuin hari apa nih dok di Primaya Bekasi Barat ini dok? Oke, saya praktek setiap hari, ya setiap hari, Senin sampai Sabtu, begitu. Kalau Senin, Kamis, Jumat saya jam 8 pagi sampai jam 12, ya hari Selasa saya jam 8 sampai jam 1, Rabu seperti hari ini saya jam 1 sampai jam 5 sore. Begitu ya, Sabtu jam 8 sampai jam 12. Banyak ya dok bisa ketemu dokter nggak? Ya setiap hari ada. Jadi nggak usah ragu ya dok kalau misalnya ada seseorang kan takutnya orang berpikir kayak untuk bedah saraf itu cuma di bagian kepala aja, enggak juga ya dok. Ya itu dia makanya memang yang terkadang mungkin orang-orang awam belum begitu paham dan mungkin belum terlalu banyak yang tahu juga ya. Jadi kan yang namanya dokter bedah saraf itu menangani saraf pusat mulai dari kepala sampai ke tulang belakang begitu ya. Dan kemudian ada lagi yang namanya dokter bedah saraf dengan pain physician ya, sebagai pain physician artinya menangani juga kasus-kasus nyeri ya, seperti salah satunya adalah nyeri pinggang ya. Seperti kita tahu yang namanya pain management ya itu memang dari KKI ya, Konsultan Dokter Indonesia memang sudah sah itu bahwa yang menangani nyeri itu ada beberapa bagian termasuk bedah saraf. Jadi memang kami juga bedah saraf juga menangani kasus-kasus nyeri gitu ya. Semua nyeri kita tangani ya, mulai dari nyeri kepala, nyeri bahu, nyeri pinggang, nyeri lutut, nyeri pergelangan kaki, nyeri pergelangan tangan, nyeri siku, semua kita tangani juga di situ ya. Karena ujung-ujungnya pusat saraf kembali ke saraf pusat itu ya dok yang ada di tulang belakang sama ke bagian otot. Iya betul. Jadi jangan khawatir kalau memang ada nyeri, datang saja. Nanti coba kita berbincang-bincang dulu ya, kita cari tahu dari mana akar masalahnya. Mudah-mudahan bisa selesai ya. Kita tindakan mulai dari yang sederhana tadi yang kita ceritain, dari pemberian obat-obatan sampai ada yang namanya fisioterapi, intervention sampai operasi bisa kita kerjakan di sini. Ini juga udah lengkap ya dok buat pemeriksaan penunjangnya ya, kayak CT scan ada, MRI juga. Oh iya, semua jelas ada. Ya. Ada semua ada, ya nggak usah khawatir, ada semua. Oke dokter, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi yang disampaikan? Ya, jadi yang perlu saya sampaikan ini juga sebenarnya saya sampaikan juga ke semua pasien saya yang menderita nyeri. Di saat nyerinya itu sudah ada perbaikan, artinya sudah enak, saya sudah enak, sudah selesai. Itu jangan lupa harus ada perubahan gaya hidup, ya, lifestyle harus berubah, ya. Karena apa? Kalau tidak berubah, akan balik lagi, ya, akan balik lagi. Misalkan ada kasus juga ya, pasien saya udah enak, udah datang, nggak lama kemudian jarak 1, 2 bulan, 3 bulan datang lagi, dok saya sakit lagi, kenapa? Iya dok, saya barusan angkat galon air. Nah, kan saya udah bilang jangan angkat galon air lagi gitu ya. Nah, seperti contoh ya, itu adalah lifestyle gitu ya, itu sudah harus berubah. Ya, harus ada exercise-nya, istirahat yang cukup, pola makan yang sehat begitu ya. Itu sangat penting begitu. Ya, dan juga posisi yang ergonomis. Kadang kalau nonton kita nggak sadar, paling sering ya begini posisi yang begini, entah
PW disebut ya, posisi enak gitu ya. Tapi sebenarnya itu bisa berpengaruh jangka panjangnya itu adalah sesuatu yang merugikan kita ya. Jadi cari posisi yang ergonomis karena itu sangat penting. Ya, gaya hidup kita akan menentukan kesehatan kita. Baik dokter, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan banyak yang bisa terbantu ya dengan apa yang kita perbincangkan, minimal jadi lebih aware lah terhadap apa yang mungkin terjadi dan apa yang bisa mereka lakukan untuk mencari pertolongan. Ya, baik, terima kasih. Dokter, terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang.